Activate. Penasaran gak sih mobil apa yang akan direview untuk episode kali ini? Yuk cari tahu karena ini dia Neta X. Sobat Antara, Let's Drive episode kali ini akan mengajak Anda untuk mencari tahu seperti apa mobil listrik satu ini yang bernama Neta X. Kira-kira apa ya? Ovi juga penasaran banget nih sama fitur-fiturnya. Yuk kepoin bareng. Sobat Antara yang udah penasaran banget seperti apa sih Neta X? Sebelum kita kepoin dalamnya, kita kepoin dulu yuk bagian luarnya. Dimulai dari bagian depan, eksteriornya keren banget ya. Ini nih ada yang penting banget buat Sobat Antara cek. Tuh ada kameranya, jadi ini memudahkan kita untuk ngontrol kendaraan ketika kita menyetir. Selain itu juga ada lampu yang, nih kalau kata Ovi yang nggak begitu ngerti mobil, kelihatannya simpel banget kan? Tapi simpel-simpel kayak gini, lampunya futuristik banget ya. Yuk sekarang kita ke samping mobilnya. Oke. Ini yang paling penting banget ya, karena kan mobilnya adalah mobil listrik. Jadi kita harus tahu nih posisinya di mana. Di sini. Ini memudahkan banget ketika kita mau ngecas. Karena sudah komplit juga Sobat Antara, tuh kepoin. Ini ngebuat kita tidak membutuhkan adaptor lagi. Tuh, simpel ya. Melepasnya juga nggak keras-keras banget tuh. Ini enak banget sih kalau buat cewek, apalagi warnanya suka banget ya. Sekarang, sebentar, sebelum kita ke belakang, kepoin dulu nih bagian spionnya. Bukan spion biasa, karena di spionnya itu ada kamera juga kayak di depan. Kamera di spion ini ternyata memiliki fungsi untuk membuat kontrol kita 360 derajat. Jadi kita bisa mawas banget ketika nyetir. Penting kan buat cewek? Yuk kita kepoin bagian belakangnya nih Sobat Antara. Tada! Sebelum kita buka, aku mau pamerin dulu nih kuncinya. Kuncinya simpel banget ya, kecil. Intinya ngebuat tampilan mobilnya makin imut lah. Oke, aku akan kasih tahu bagian bagasinya. Kita buka dulu mobilnya. Terus kita buka bagian bagasinya. Yuk untuk tahu kira-kira sebesar apa nih muat barangnya. Nih, Sobat Antara lihat deh. Di sini bisa untuk taruh-taruh belanjaan, apalagi yang suka belanja bulanan. Terus juga, ini penting banget ada bagasinya juga. Wow, ini buat yang suka paginya ke kantor, terus malamnya pedal ya kan, muat semua di sini. Keren ya. Sekarang kita akan kepoin lagi bagian sebelah sini. Ayo. Kalau di sisi satunya ini nggak jauh berbeda sama sisi yang tadi udah kita review. Tetap ada spion yang dilengkapi dengan kamera yang punya fungsi sama, yaitu untuk kontrol saat mengemudi. Dan udah tampilan yang cakep banget ya. Kalau luarnya aja udah cakep kayak gini, gimana dalamnya nggak sih? Oke yuk kita langsung aja bahas interior dalamnya. Let's go. Sebelum berkendara barengan sama Sobat Antara, yuk kita kepoin dulu point of view dari bangku penumpang. Karena mobil yang satu ini merupakan 5-seater, jadinya cuma ada 2 row ya. Nah ini Ovi sekarang di row kedua, di mana tempat duduknya itu lega banget. Nih, kelihatan kan dari posisinya, walaupun Ovi pendek nih, masih ada ruas nih buat yang punya kaki panjang. Nah selain tempat duduknya nyaman, untuk keamanan juga udah ada banget. Nih kelihatan ya, di semuanya udah ada seat belt, 1, 2, 3. Terus juga buat yang punya bayi, di sini bisa taruh nih, ada tempat untuk car seat-nya juga. Selain itu di bangku kedua atau di row kedua ini,
Sobat Antara juga disediakan tuh, ada tempat cup holdernya, terus bahkan sampai ada tisunya juga loh. Menarik ya, kalau sambil duduk juga nyaman nih. Eits, kalau pergi malam-malam terus lagi bawa buku pengen baca, sini ada lampunya Sobat Antara, kelihatan ya. Jadi penerangan tuh juga terjamin banget. Selain itu, kalau misalnya handphone lowbat, ada 2 USB yang disediain, ada yang tipe USB sama yang satu tipe Type-C. Jadi bisa ngecas juga. Kalau panas, jangan takut, AC udah ada. Kurang lengkap apa lagi? Oh iya, buat berkendara kan paling penting itu keamanan ya. Seperti tadi udah jelasin ada seat belt. Sini juga ada, yaitu airbag. Jadi Sobat Antara di sini di bangku penumpangnya juga sudah tersedia airbag. Kenyamanan, keamanan, semuanya kayaknya udah diborong ya sama Neta X ini, ya nggak? Kalau gitu sekarang langsung ya kita dari sisi pengemudi, let's go! Nah sekarang udah di bangku pengemudi, jadi saatnya kita mencari tahu bagian interiornya seperti apa. Mulai dari menyalakan mobil, caranya simple banget, tinggal injek rem. Nggak ada suaranya kan, namanya juga mobil listrik, emang halus banget. Selain itu, kalau Sobat Antara perhatikan di bagian sininya nih, di bagian dashboardnya, simple banget ya, karena semua kontrol itu ada di layar. Contoh, kalau Sobat Antara ngerasa panas, nih ada kontrol AC, jadi disesuaikan dengan kebutuhan seperti apa. Selain itu, kamera juga ada di sini, kontrol kamera yang tadi sempat Ovi jelasin tuh. Jadi ini adalah 360 derajat. Selain itu, selain kontrol kamera, juga banyak kontrol-kontrol lainnya yang Sobat Antara bisa dapetin. Bisa lihat contoh nih, karena mobil ini adalah panoramik, jadi untuk membuka bagian atasnya tinggal dipencet aja. Enaknya nih karena masih agak panas, kita buka tirai dulu kali ya. Tuh, tirainya udah kebuka. Selain itu juga bisa untuk membuka kacanya, mau buka setengah bisa, mau buka semua siapa takut ya kan tuh. Wah jadi keterangan nih. Tapi jangan khawatir, kalau ngerasa panas kita tutup aja semuanya. Terus kita juga bisa kontrol yang lainnya, intinya ada mode-nya juga seperti disesuaikan ya nanti ketika berkendara. Nih, handphone kalau lagi lowbat, jangan khawatir ya, apalagi nggak bawa kabel. Bisa dicas, simple ya, karena udah wireless banget. Oke, kayaknya udah semua ya. Bagian interior udah, eksterior juga udah. Apa yang kurang ya? Kurang buat ngajakin Sobat Antara berkendara. Yuk, ini saatnya kita berkendara. Let's drive! Nah, di segmen kali ini kita akan berkeliling di beberapa titik yang ada di Jakarta untuk mengetahui seperti apa sih tarikan mobil yang satu ini, terus juga fitur-fitur apa aja yang enak digunakan ketika berkendara. Yuk, kita kepoin. Nah, Sobat Antara, untuk Sobat Antara yang ngerasa nih, kira-kira setirnya kayak gimana ya, Ovi? Ternyata setirnya ini sebenarnya enak banget, nggak berat. Tapi tadi sempat agak kagok sih di awal waktu ngeluarin mobil. Itu ketika manuver kiri atau kanan itu agak berat banget setirnya. Sempet bingung ya kenapa. Setelah dijelasin itu ternyata penting untuk menyalakan sennya ketika kita bermanuver ke kiri atau ke kanan. Sekarang kita coba nih ngambil di putaran ya, seperti apa putaran dari setirnya, berat nggak kira-kira? Nah enggak, ternyata kan satu putaran aja udah kayak ringan. Oke, ringan banget ini Sobat Antara, asal memang tahu triknya ternyata emang harus menyalakan lampu sen. Oke, kalau untuk kontrol ketika berkendara nih udah terlihat ya sebenarnya di spion itu ada untuk kontrol ketika ada motor atau mobil atau kendaraan lain yang ingin menyalip. Jadi di samping spionnya udah ada tanda juga, ini untuk keamanan penting banget.
Terus untuk fitur tadi itu ada ketika kita masang sen mau belok atau mepet dengan kendaraan lain, ternyata di lampu layarnya juga ada kontrol. Jadi membuat kita mawas sama kendaraan di depan tuh. Bisa dilihat nih. Nah, ini kalau mepet banget sama kendaraan di depan ya. Langsung keluar gambarnya. Sobat Antara, yang paling penting ketika kita berkendara kita harus tahu kan bagaimana cakramnya rem gitu ya kalau bahasa Ovi. Jadi di sini ternyata ada pilihannya Sobat Antara, ada rem regeneratif, ini ada pilihannya 1, 2, 3. Ini fungsinya apa nih kira-kira? Jadi ketika sempat tanya sama tim dari NetaX, itu fungsinya untuk sensitivitas rem. Jadi ini penting banget kan, kadang tuh kalau kita berkendara suka ngerem mendadak, nah sensitifnya seperti apa? Itu kalau yang 1 kita jadi agak neken banget, sementara kalau yang 3 ternyata cukup tipis banget udah kerem. Sobat Antara, di sini itu ada beberapa pilihan ketika berkendara. Jadi ada 4 kalau nggak salah tadi ya. Jadi ada nyaman, mode nyaman, terus mode eco, sport, sama 1 pedal. Ini sih yang udah sempet Ovi coba, itu ada 3 mode ya, mode nyaman. Ini yang sekarang lagi digunakan, jadi sebenarnya secara tarikannya Ovi ngerasa biasa aja, nggak jauh beda sama mode eco. Sobat Antara, sekarang kita kebetulan lewat rel, kita akan cek nih suspensinya seperti apa ya. Oke. Masih agak berasa, cuman nggak begitu keras ya. Jadi maksudnya kayak guncangannya tuh masih tetap stabil sih. Walaupun tadi kan kalau di jalan situ sebenarnya karena jalan rel agak dalam juga tuh, tapi mobil ini masih oke sih. Nah Sobat Antara, ini karena jalannya agak sedikit lowong seperti janji, oke, kita akan coba pakai mode sport ya untuk tahu. Kalau untuk dari segi mesin sebenarnya nggak ada suara juga kan ya Sobat Antara, bisa denger nih sekitar emang kosong banget nih. Sekarang Ovi akan coba pakai mode sport, tuh tarikannya enak banget. Gimana Sobat Antara? Mantep ya. Ini kalau mode sport, nah menyenangkan sekali. Beda rasanya tarikannya ketika kita pakai sport sama pakai nyaman atau eco di jalanan kayak gini ya, kayak yang lowong-lowong gini. Gimana Sobat Antara, seru nggak sih perjalanan kita dengan mobil listrik satu ini, NetaX? Secara pengalaman, ini adalah kali pertama Ovi menjajal jalanan Jakarta dengan menggunakan mobil listrik. Seru banget, karena kenapa sih Ovi katain seru? Soalnya ada fitur yang menarik ya, jadi ada fitur eco, terus juga ada fitur nyaman, dan fitur sport. Tadi udah kelihatan ya ketika menggunakan fitur sport, itu di jalanan berasa banget tarikannya enak, terus juga ngebutnya enak, lembut banget. Dan buat Ovi sih menyenangkan sekali membawa NetaX ini ya, apalagi tadi kita udah berkeliling Jakarta. Cuman memang karena ini kali pertama membawa mobil listrik, harus ada beberapa hal yang disesuaikan, mulai dari remnya, terus juga gasnya. Terus kita mengendalikan ketika netral, R, D, parkir, itu kan semuanya udah digital ya. Nah, ngebahas tentang digital, ada 1 layar kontrol itu memang yang memudahkan kita juga untuk menggunakan mobil satu ini. Jadi kecanggihan itu memang terasa banget dari kamu ketika mengendarai NetaX. Jangan sampai di Ovi aja lah pengalaman ini, kamu juga harus merasakan bagaimana sensasi membawa NetaX ini. Kira-kira episode berikutnya kita bakal ngebahas apa lagi ya? Cari tahu semuanya di Let's Drive. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Mobil satu ini enak dibawa ketika di kota gitu ya. Kota-kota apa tuh?
Ini mobil apa ya yang sekarang mau direview? Selek. Bagian depannya dulu yuk. Bagian depannya ya lampunya ini. Simple banget sebenarnya Sobat Antara, tinggal diklik aja. Nah, Sobat Antara sekarang ada di bangku pengemudi nih. Penasaran kan ya? Dari mana? Sambungin aja. Ya udah, nanti editor juga yang edit kan. Jadi intinya menyenangkan.